hal bang, barang, kepercayaan teman, kehilangan orang yang disayang, gagal nikah, kerja tahun-tahunan gak punya apa-apa. Buat saya, jangan kecewain ibu lagi. Ibu bantu ini yang terakhir. Ya Allah, kasihan ibunya, Masya Allah. Kasihan sih. Saya sih nggak bisa apa-apa, kerja nggak bisa. Buat beli kota aja saya nggak bisa bang. Saya ceritain dari awal saya kenal dunia kayak gini. Awalnya 2021, kurang lebih Oktober. Itu sebelum saya kenal judi slot, judi kasino segala macem. Saya awalnya main kripto. Kripto trading gitu. Awalnya dikit-dikit tuh bang, saya main 4 juta, 5 juta, sampai akhirnya untung 400 ribu, 500 ribu, sampai akhirnya tergiur. Saya pikir 4 juta, 5 juta aja bisa untungnya segini, gimana kalau saya naruh 20 juta, 30 juta, sampai akhirnya duit di ATM saya itu waktu itu 40 juta. Saya masukin semua ke aplikasinya. Mungkin kalau yang ada yang pernah trading, aplikasi yang biru tuh, yang di Indonesia paling besar kayaknya. Terus saya masukin semua, saya tradingin semua, sampai akhirnya dari situ asetnya turun sampai belasan juta. Tabungan saya yang cash kurang lebih itu sekitar 20 juta. Saya masukin ke ATM lagi, saya deposit lagi untuk trading, loss lagi, sampai akhirnya saya berhenti dari kerjaan, pengen nenangin diri karena kerjaan udah nggak baik. Kurang lebih awal Maret 2022 itu saya berhenti kerja, sambil trading tuh yang sisa-sisanya sekitar masih ada 20-an kerugian waktu itu sisa di aplikasinya. Saya tradingin turun sampai sekitar cuman sampai jutaan. Waktu itu kripto lagi hancur-hancurnya 2022 awal. Saya berhenti kerja, akhirnya duit BPJS saya kurang lebih 10 juta saya masukin lagi, loss lagi, turun lagi, panas, minjem ke orang 6 juta, sekitar jutaan sampai belasan juta, sampai akhirnya loss semua. Hilang semua. Saya cut loss. Saya cut loss kurang lebih di kripto itu 80 juta. Sekitar bulan Juli akhirnya saya dapat kerjaan lagi, tapi tradingnya nggak berhenti tuh. Saya masih penasaran, saya mainin sampai akhirnya ludes semua. Itu pertama kali saya shock, benar-benar depresi di situ. Pertama kali kenal dunia yang kayak gini di kripto, sampai akhirnya pertama kali saya terus terang tuh ke ibu saya. Pertama kali saya nangis, saya cerita ke ibu saya sampai saya sujud di kaki dia. Saya bilang saya kehilangan sekian bu, sampai semua tabungan di BPJS saya udah hilang semua. Sampai akhirnya ibu saya nanya, ada utang nggak, utang ke orang nggak? Sampai akhirnya saya jujur, utang ke orang biar saya yang tanggung jawab, karena waktu itu udah mulai kerja lagi, gaji ada, normal tuh bang. Sampai akhirnya saya berhenti main kripto sama sekali. Sampai sekarang nggak pernah nyentuh kripto lagi, nggak pernah nyentuh trading lagi. 3 bulan 4 bulan saya utang mulai sedikit, paling sekitar 3 atau 4 juta lagi. Di ATM masih ada 4 juta. Teman saya datang minjem uang kurang lebih tanggal 25-an lah, sekitar tanggal 20-an dia minjem sekitar 200 ribu. Karena saya masih ada duit di ATM, saya pinjemin 200 ribu. Dia janji habis gajian diganti, bener diganti. 2 hari setelah dia gajian dia minjem lagi 2,5 kalau nggak salah. Saya tanya, lu ada apa? Baru gajian habis ganti, 2 hari kemudian lu udah minjem lagi. Saya tanya, lu main judi ya? Iya Ram, katanya.
gini, akhirnya saya suruh ke rumah. Saya alasan gue nggak megang di ATM, adanya duit cash. Saya sengaja pengen dengerin cerita dia apa segala macem. Dia cerita tuh bang, katanya duitnya habis kalah di slot. Dia punya utang 60 juta sekian. Saya kasih pinjam. Saya bilang gantinya nanti aja kalau emang dia ada duit. Dari situ udah tuh bang, saya ke-trigger dah tuh. Kok orang bisa sampai kalah puluhan juta cuman main online doang, judi online slot gitu. Akhirnya saya kepancing, penasaran dah tuh. Main slot itu awalnya Oktober atau November 2022. Itu saya ingat banget punya uang 4,5 juta tuh. 4,5 juta saya mainin, nggak ngerti namanya buy scatter atau segala macam. Akhirnya saya manual betnya 20.000, 30.000, 40.000. Awalnya dikasih menang 1.500.000. Kok gampang banget nih. Modal berapa saya bang? main lagi. Modal awal 250.000 bang. Oke. Terus bang? Modal awal 250.000 iseng, dapat 1.500.000. Saya penasaran, ini uang bisa ditarik atau enggak. Saya WD langsung bang, nggak lama tuh. Main bonanza kalau nggak salah waktu itu. 20.000 dapat scatter, dapat 1.500.000. Saya iseng penasaran, bener saya tarik nih, gitu saya ya? ngecek ATM, bener masuk. Dari situ kayak kayak gini main ya. Saya depo lagi tuh 1 juta, main lagi, kalah tuh bang. Depo lagi 1.500.000. Udah naik turun tuh, masih belum terlalu panas. Kayak udah kalah 300, tarik. Akhirnya saya nonton YouTube, apa sih nih, slot, terus gimana cara menangin. Adalah nonton tuh kayak beli scatter atau segala macem. Dari situ tuh bang, saya mulai beli scatter. Pernah 2 hari itu dapat 12 juta bang. Dapat 12 juta, depo 1.400.000 kurang lebih. Pokoknya di atas 1 juta saya deponya. Dapat 12 juta, 2 harinya langsung habis bang. 2 hari langsung habis. Main lagi sampai 4 juta tuh hilang semua di ATM. Baru tuh saya minjem ke teman. Minjem ke teman dapat sekian. Gampang saya bang minjem ke teman tuh bisa dapat 2 juta, 3 juta. Karena saya balikinnya bagus gitu. Tepat waktu ya. Udah tuh saya iya tepat waktu. Terus main lagi. Habis terus. Akhirnya saya kenal pinjol dah tuh. Kenal pinjol segala macem. Udah kenal buy scatter, udah mulai mainnya. Awalnya cuman bonanza aja, jadi nyoba ke kakek, ke sugar. Panas, pinjol semua saya sikat bang. Sampai akhirnya masalah bang. Awal tuh iya panas bang. Sampai akhirnya saya deg-degan sendiri tuh, takut ini pinjol bisa kebayar apa enggak. ATM udah nggak ada, utang ke orang banyak, pinjol banyak. Akhirnya saya nangis bang, saya cerita lagi ke ibu saya. Saya masih belum bilang tuh kalau saya tuh main judi, main slot. Saya taunya ibu saya taunya saya balik lagi ke trading, dibantuin lagi bang saya bang. Berapa itu bang ini total? sedih banget. Totalnya berapa bang? Waduh, belasan udah itu bang. Soalnya udah pinjol sama utang ke orang bang. Iya. Itu 2 bulan tuh. Wow. Saya akhirnya dibantuin sama ibu saya tuh bang. Saya cerita, saya nangis lagi bang. Ibu saya akhirnya minjem dari mana? Saya bilang pinjaman online. Akhirnya ibu saya udah tutupin, nih ibu jual gelang. Akhirnya saya nemenin bang, saya nggak kerja tuh bang. Saya nggak nemenin jual gelangnya bang. Saya nggak bisa karena stres, takut karena baru-baru awal pinjol tuh bang. Ini masih 2022 akhir November kalau nggak salah. Akhirnya ibu saya jual gelang. Saya nemenin tuh bang, nggak kerja, jual gelang. Ibu saya masih udah jangan main lagi, masih mukanya masih ceria gitu bang, masih ceria, enggak
ya udah anaknya masih mungkin karena pengen coba-coba masih segala macam, jual gelang 8 juta kurang lebih bang. Dikasih ke saya 7 juta, 1 jutanya buat pegangan dia. Saya 7 juta saya bayarin 4 juta bang, 4 juta ke pinjol, 3 jutanya saya puterin lagi bang. Wah, celaka bang. Tuh bodoh bang. Saya puterin lagi, habis awalnya naik tuh bang, akhirnya yang bikin saya penasaran tuh dikasih naik lagi dikasih naik sampai akhirnya naik tuh 5 juta 6 juta. Saya bayarin lagi pinjol tuh, ketutup pinjol, habis lagi tuh bang. Saya ngambil lagi karena limitnya naik, saya habisin limitnya, Dan habis lagi tuh bang, habis lagi. Saya minjem ke adik saya bilang tuh, ada ibu saya juga, pinjem dulu sini, ada berapa, saya dipinjemin bang sama adik saya ini, ngerasa bodoh banget, dikasih pinjam sama adik saya itu 6 juta bang. Itu uang kuliah dia bang. Pinjemin 6 juta, saya pikir 6 juta tuh buat nutupin utang ke orang. Kalah lagi bang, kalah lagi itu segala macam. Saya nangis lagi, saya nggak mau kerja, saya bilang ke orang tua saya udah mau berhenti aja, mau mondok aja segala macam. Akhirnya ditelepon ibu saya, tanggung jawab lagi tuh bang, minjemin ke saudara-saudara, ditutupin lagi bang, nutupin lagi. Ayah saya sampai nggak tahu bang, ini ibu saya bener-bener nutupin semuanya, ditutupin tuh uang semesteran adik saya, pinjemin sampai akhirnya udah ketutup. Saya kerja lagi, tapi tetap aja bang, main lagi nggak berhenti, habis lagi utang lagi, pinjol lagi, sampai akhirnya motor saya bang PCX kejual bang. buat nutupin Akhirnya pinjol. saya bilang ke ibu saya, udah jual aja nih motor buat nutup utang bang. Oke. Saya bilang, emang utangnya berapa? Saya bilang 12 juta, pinjol ke pinjol sekian, ke orang sekian. Saya bilang, awalnya ibu saya nyuruh udah gade aja. Dia bilang kalau gade utangnya nggak ketutup, kita cuman buka utang ke tempat lain aja, kata ibu saya gitu bang. Akhirnya udah jual aja. Oh, ini udah ada yang mau, saya jual PCX saya tahun 2019. PCX nya itu laku 22 juta kalau nggak salah tuh bang. 22 juta, saya dapat 22 juta, saya kasih ibu saya 2 juta bagi niatnya kan saya ngambil motor lagi tuh bang. Saya simpen 5 juta buat DP motor, sisa 15 juta habis bang, ludes itu bang. Satu hari? Saya mainin slot lagi itu bang. Satu hari bang? Udah pusing itu saya bang. Iya. 2 hari bang. Oke. 2 hari habis itu gimana bang? Iya. Bela-belain jual aset buat nutup hutang, dibayarin sebagian, terus dipakai buat main juga, habis. Mumet nggak tuh bang? Habis bang. Udah nggak tahu lagi itu bang waktu itu. Sisa 5 juta nih bang, 5 juta nih harus DP motor. Saya tahan supaya nggak main. Akhirnya saya DP motor tuh bang. Ambil motor baru. Jadi punya cicilan tiap bulannya. Udah normal dulu tuh bang, saya mainin, nggak terlalu nafsu, bayar motor. Sampai akhirnya Februari saya dapat jackpot tuh bang, 40 juta. Kalau Bang Hans masih ingat yang dulu di WA saya kasih itunya, yang kemenangan saya, terus ngajak teman-teman jalan-jalan kan? Dari situ tuh bang, betul bang, saya ajak ke Jogja teman saya tuh. Dari situ sebelum saya beliin tiket bang, teman saya 2 minggu sebelum kita berangkat, hotel, kereta itu saya yang tanggung semua bang. 5 juta bisa kita jalan. Masih sisa tuh bang sekian puluh juta. Sebelum saya berangkat ke Jogja bang, uang itu udah habis bang. Saya nggak nikmatin uang itu bang. 40 juta ludes dalam 1 minggu bang. Makin gila bang.
itu buy skater 4 juta dapat 40 juta, makin gila bang saya bang, minjem ke sana ke sini nggak kapok-kapok. Itu 2023 tuh bang, hilang semua bang. Saya minjem di Jogja bang, saya nggak punya apa-apa bang, megang berapa ratus ribu doang. Yang awalnya kita mikir senang-senang nih megang duit puluhan juta, bisa ini bisa itu, ludes semua bang. Pulang dari Jogja bingung cari pinjaman, akhirnya pinjol saya sikat-sikatin galbay, sampai akhirnya pas kita teleponan tuh bang yang bulan puasa, Ya. akhirnya saya jual HP dari HP beli 5 jutaan, saya jual 3 sekian, saya beli HP yang 1 jutaan nih bang, yang masih saya pegang sampai sekarang. Saya pakai lagi bang buat main judi bang. Gila. Terus posisi awal 2023 tuh posisinya saya udah punya pacar nih bang. Waktu itu yang sempat saya ceritain 2023 tuh saya punya pacar, udah niat serius nih bang. Dia bucin banget bang sama saya bang. Saya ceritain saya main ini, saya punya pinjol ini, nerima dia bang. Kalau jalan lebih sering pakai uang dia, sampai akhirnya mungkin udah capek kali bang yang ngeliat tingkah saya udah bilang ayo nikah, nggak apa-apa kita nikah segala macem. Cuman sayanya nggak sembuh bang, main terus, duit setiap gajian bang habis terus, sampai akhirnya motor yang saya cicil di awal tahun itu hilang bang, karena saya nggak bisa bayar. Ditarik maksudnya? Akhirnya saya oper kredit, karena saya udah nggak bisa bayar, udah gajian udah cuman buat bayar utang. Saya oper kredit tuh bang, saya berangkat kerja naik busway, saya nangis bang. Duit kebayang, saya nangis bang. Kebayang. Kehidupan saya enak dari awal bang. Kalau nggak kenal gituan bang. Akhirnya orang tua saya tahu lagi, saya diusir waktu itu bu. Idul Adha tahun lalu, tahun 2023, saya udah frustasi tuh bang, udah pengen nenggak pembersih lantai. Kayak udah frustasi bang, uang nggak megang, utang di mana-mana, dikejar-kejar pinjol, utang udah puluhan juta itu bang waktu itu, nggak megang sama sekali. Motor udah kejual, gelang orang tua kejual, uang semesteran adik kejual, keambil. Sampai akhirnya pasangan saya tuh udah minta pisah bang. Saya akhirnya ya udah, kita pisah baik-baik. Itu saya pisah aja sama pasangan saya bang, saya masih ninggalin utang ke dia. Akhirnya saya bayar bulan berikutnya, pas gajian saya bayar. Akhirnya udah saya kerja naik busway bang. Itu sempat berhenti sebulan bang, karena saya emang benar-benar nggak megang duit, udah niat udah berhenti. 12.000 tuh bang saya megang uang di gajian, saya isi imani supaya cuman bisa kerja, mikir makan belakangan. Udah bayar utang, saya nangis bang kalau ngeliat berangkat kerja tuh naik busway, jalan kaki ke halte, nyampe halte jalan lagi sampai ke tempat kerja. Biasanya naik motor buat makan susah apa segala macam, utang di mana-mana, dikejar pinjol. Sampai akhirnya saya pernah pasang badan bang sama pinjol. Saya nggak ada uang. Kalau emang kita mau di luar abang mau pukulin saya, kita pukul-pukulan, saya benar-benar nggak ada duit. Dipus terus-terusan, otak udah kemana-mana. Biar saya jalanin, saya kuat-kuatin. Normal dulu tuh bang 2 bulan saya masih bisa senyum, masih bisa jalan, masih, sampai akhirnya gajian lagi. Terus bang kamu main lagi, nggak kapok-kapok tuh bang. Sampai akhirnya saya dekat lagi bang sama cewek bang, teman lama saya. Itu benar-benar dia nerima saya nih bang, yang bikin saya semangat lagi tuh beberapa bulan tuh bang. Saya cerita saya kayak gini, saya nggak punya motor, saya habis kehilangan hampir ratusan juta
100 juta lebih. Saya bilang disemangatin sama dia, udah kita jalanin. Itu mulai normal tuh bang. Saya bayarin utang, semangat lagi apa segala macem. Cuman nih kondisinya gitu, saya diem di belakang dia, main lagi. Setiap gajian habis dia tanya emang uangnya kemana. Saya bilang saya fokus bayarin utang, targetnya sampai puas habis lebaran tahun ini niatnya utang lunas kita nikah. Saya bilang gitu. Dia mau bang, dia percaya tuh. Saya kalau misalnya pacar cuman di rumah, nggak kemana-mana, kendaraan nggak punya, akhirnya jalan lagi, udah kusut banget bang. Sampai akhirnya udah orang tua udah kenal semua, udah nyiapin semua, udah kata ibu saya udah utang bayarin, selesain. Kalau misalnya nanti mau nikah, bilang yang penting jangan balik lagi main kayak gitu, jangan sampai balik lagi kayak dulu, udah fokus bayarin utang aja. Kalau mau nikah nanti biar orang tua yang tanggung jawab. Akhirnya udah saya jalanin diem bang, saya main di belakang. Pacar saya nggak tahu, orang tua saya nggak tahu, setiap bulan main naik habis lagi. Pacar saya juga heran uangnya kemana. Saya bilang bayar utang, padahal utang nggak ada yang saya bayarin bang. Setiap gaji masuk saya all in. Dan Saya sisa isi imani doang, isi kuota. masalah tambah parah dong bang. Sampai akhirnya awal tahun kemarin Januari itu yang masuk ke grup tele itu bang, yang saya bilang saya gagal nikah lagi bang Hans. Itu saya udah hancur tuh bang, saya hancur, hilang arah, udah segala macam, udah nggak karuan tuh bang. Sampai akhirnya saya main tiap bulan. Orang tua saya tahu lagi bang uangnya kemana, main judi lagi ya. Saya diam, iya bang, saya nggak bisa jawab apa-apa bang. Akhirnya orang tuh ibu saya tuh minta, udah setiap bulan sini kasih uang sekian ke ibu. Akhirnya saya terapin tuh bang, saya nggak terlalu nafsu main. Sampai akhirnya terakhir kemarin nih bang, pokoknya setiap gajian tuh habis mulu bang. Saya ngepres mulu, utang di mana-mana, utang nggak ada yang kebayar. Sampai akhirnya kemarin nih bang, gajian bulan Juli kemarin bang, saya gajian itu bulan lalu itu saya di DP-in motor lagi bang, karena orang tua saya udah percaya gitu bang, karena setiap bulan saya udah ngasih ke ibu saya ya, ini anak udah nggak main lagi. Akhirnya dikumpulin uang yang saya kasih sama ibu saya, karena kasihan ngeliat saya kerja naik busway. Akhirnya udah DP-in motor lagi. Belum sekalipun saya nyicil uang bayar motor bang. Kemarin saya pakai bang, harusnya gaji bulan Juli itu saya tuh bayar cicilan pertama motor bang. Uang cicilan motornya saya pakai bang, tuh gajian saya habis bang. Pusing banget ya. Uang cicilan dibayarin sama ayah saya tuh bang. Dibayarin sama ayah saya. Harusnya saya pas gajian saya gantiin uang ayah saya tuh minjem uang orang bang, uang saudaranya buat bayarin dulu. Akhirnya pas gajian saya nggak bayarin bang, di kantor uang masuk saya langsung mainin bang semua. Awalnya ratusan ribu, kalah saya naik lagi jutaan, habis bang. Terus saya pusing bang, sekitar 4.800.000 gaji saya bang, habis ludes bang, nggak ada sisa. Belum saya ambil, belum saya apa bang, itu pusing. Saya baru masuk gaji, belum ada sehari bang, udah di WA sama saya, udah gajian belum, jangan lupa itu uang orang. Panik bang saya bang. Akhirnya 4.800.000 hilang semua bang, ludes semua bang. Saya pusing, saya muter otak, saya nekat ke atasan saya bang. Saya perlu 2,5, yang penting nutup uang ayah saya buat bayar supaya saya nggak ketahuan main lagi. Saya ngobrol sama atasan saya,
saya minjem, bu saya perlu sekian buat uang semesteran adik saya sama kebutuhan rumah. Saya bilang kayak gitu. Ini saya sedihnya saya bawa keluarga buat bohong bang, sampai atasan saya tuh kayak ngerasa saya yang tanggung jawab sama keluarga, padahal uangnya buat main judi bang. Bikin drama dong bang. Dipinjemin bang 2.500.000. Iya. Bener bang. Dipinjemin bang 2.500.000. Bukannya saya transfer ke ayah saya bang, saya pengen ngebalikin lagi 2.500.000, habis bang, sisa 200. Saya pusing bang, saya chat ke teman-teman saya semua, dapat 600.000 bang, saya mainin lagi, habis semua bang, sisa 150.000. Saya tarik bang, saya nggak punya uang lagi. Kalau saya main lagi nggak punya ongkos sama sekali. Saya ambil 150.000 di kantong, saya nggak pulang ke rumah bang, udah diteleponin sama ayah saya, diteleponin sama ibu saya nggak angkat. Besokannya saya nggak kerja, saya pertama ke rumah saudara saya, teleponin, ditanyain mana duitnya. Saya bilang iya ntar kalau pulang, sampai ke diteleponin 2 hari bang, saya nggak berani pulang bang, udah stres, udah kayak rasa pengen nyerah bang. Akhirnya saya ditelepon tuh, akhirnya orang tua saya tahu saya main judi lagi bang, dikata-katain, dimaki-maki bang sama orang tua saya bang. Ibu saya sakit lagi gara-gara saya. Ayah saya udah ngusir, jangan pulang lo kalau nggak bawa uang. Saya coba minjem lagi ke atasan saya, nggak dikasih bang. Akhirnya nggak berani pulang saya bang, uang nggak ada, cuma 150 itu saya nggak mungkin ganti. Nyari 2 juta nggak dapat. Saya chat semuanya, dan 2 hari saya nggak pulang bang. Ayah saya udah marah-marah, udah maki-maki bang, udah kata-kata kasar udah keluar semua bang. Saya nggak berani pulang bang, sampai akhirnya ibu saya udah nelfon minta angkat, saya nggak berani ngangkat bang, di chat. Akhirnya saya nggak kuat, ibu saya bilang bang, ibu sakit nggak kuat, tolong diangkat. Saya angkat bang, saya angkat, ibu saya nangis bang, pulang selesai di rumah, jangan pulang, selesaiin di rumah, pulang sekarang. Ibu nggak kuat. Akhirnya saya balik pulang bang, saya pulang siang-siang, kondisi nggak kerja, nggak megang uang. Ibu saya nangis, ayah saya udah marah-marah bang, kemana uangnya. Saya bilang habis. Ibu saya udah nggak bisa ngomong apa-apa bang. Ayah saya udah marah-marah minta cari uang, cari 2 juta. Saya bilang nggak ada, mau kemana nyarinya, saya bilang gitu bang. Dinasehatin bang, udah hancur saya rasain tuh bang, depresi, nggak bisa apa-apa, kerja nggak bisa, buat beli kuota aja saya nggak bisa bang. Dinasehatin bang, namanya orang tua, mau semarah apapun tetap bang. Iya, tetap itu anak sih bang. Apa sih bang yang bikin abang terus-terusan main tuh apa? Dasar pemikiran tuh apa? Udah jelas kan di situ udah hancur-hancuran dari kemarin gitu loh. Ngerasain berkali-kali ketimpa masalah. Iya bang, nggak kapok-kapok bang. Terus bang? Pengennya main, dapat banyak, nyelesain utang, kan nggak beli bisa. Barang yang hilang. Kan nyatanya nggak pernah kesampaian kan? Iya, malah makin dalam bang. Sampai akhirnya saya udah tuh bang, dimarahin, saya terima pasang badan. Udah ibu saya nangis, ibu saya bilang, tolong ibu bela-belain terus depan ayah buat saya, jangan kecewain ibu lagi,
bantu, ini yang terakhir. Ya Allah, kasihan ibunya, masya Allah, kasihan sih. Akhirnya hari itu saya telepon kakak sepupu saya, bang, dapat pinjaman 1 juta. Ibu saya bilang jangan transfer ke saya, transfer langsung ke ayah saya. Ditransfer 1 juta, bang. Ibu saya bilang, tolong ini yang terakhir, jangan bikin kecewa lagi. Udah nolongin, udah pasang badan. Ibu saya. Akhirnya udah saya diem, bang, di kamar. Tiba-tiba ibu saya masuk, bang, karena tahu saya nggak punya uang tinggal segitunya, takut saya nggak makan di luar. Ke kamar saya, bang, bawain makanan, bang. Itu, bang, yang saya depresi sampai sekarang, bang. Sekarang saya udah mulai membaik, saya udah mulai, paling sesekali, bang, saya masih suka nangis tuh kalau ingat mereka, bang, masih nanyain saya. Ayah saya juga namanya orang tua, bang, nggak ada namanya orang tua itu benci sama anaknya, bang. Sejahat-jahatnya anak, seburuk-buruknya anak, bang, anak tetap harapan orang tua, bang. Anak pengen, orang tua pengen diurusin pas tuanya sama anak, pengen dibahagiain. Betul sekali. Sekarang mereka nggak marah sama sekali, bang. Itu yang bikin saya nangis tuh, kalau saya lagi kerja ditanya sama ayah saya pulang jam berapa, kalau saya balik malam ditanya kemana dulu, padahal saya bisa bikin masalah, bang, sama dia. Saya kadang malu nangis karena itu, bang. Saya udah ngecewain mereka, tapi mereka masih nanyain saya, masih baik ke saya, bang. Kemarin saya mau pergi ditanyain kenapa nggak pakai motor, emang nggak punya uang bensin. Saya bilang nggak apa-apa, naik busway aja, nanti dijemput sama temen. Padahal saya nggak megang uang, bang, cuman ada imani buat pergi. Kalau malam saya lagi main, bang, kayak biasa ya, saya tetap nanyain lagi di mana, pulang nggak. Saya suka nangis, bang, kayak ya Allah, saya masih diperhatiin, terus saya ngecewain mereka terus. Mereka sekarang utang saya banyak, bang. Saya pusingnya kayak ini sanggup nggak bayar setiap bulannya. Di kantor yang dulu pernah saya cerita ke abang, saya punya utang yang karena kesalahan saya, salah input barang. Iya, itu masih tetap lanjut. Belum kebayar, bang? Belum lunas, bang, masih ada 6 bulan lagi. Itu sebulan 600.000 auto potong, bang. Oke. Itu, bang, saya udah banyak banget kehilangan uang. Udah mungkin kalau taksirat 200 mungkin ada, bang. Kalau sama barang-barang yang kejual, utang yang kejual sampai sekarang mungkin 200 lebih kayaknya, bang. Kehilangan banyak hal, bang. Barang, kepercayaan teman, kehilangan orang yang disayang, gagal nikah, kerja tahun-tahunan gak punya apa-apa. Sekarang semangat saya kayak ya udah, saya harus tetap hidup. Ada orang tua yang saya biar hancur kayak gimana pun, mereka tetap pengen lihat saya hidup, pengen lihat saya benar, pengen lihat anaknya sukses, bang.